Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau hati lagi sedih, kemana ngadunya? Bohong. Ada nggak yang ngadunya ke medsos? Ada nggak yang jadiin status di WhatsApp-nya? Cukup aku yang tahu. Bu, kalau sedih ngadunya ke Allah. Dalam hati sambil zikir, berharap, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Zikir yang tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, kita gantungin semua harapan sama Allah. Setuju, Bu? Bu? Gitu dong ya. Jangan ngerumpi. Baik, sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau nanya. Tadi kita udah bahas surah Al-Ma'un. Ya, tadi udah ngebahas soal bid'ah juga ya. Saya cuma jelasin sedikit supaya nanti nggak salah paham. Mungkin guru kita bisa jelasin juga nanti tentang bid'ah ya. Di dalam Islam seperti apa maksud dari bid'ah. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya. Silakan. Ya, oh ini, ya. Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Faryudantasi dari Majelis Taklim Al-Ihsan. Izin Bapak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Ibu. Ada teman saya suka berbagi ke orang-orang, tapi ujungnya kebaikan itu diungkit-ungkit terus Pak Ustadz. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nanyanya datar banget. Ada teman saya suka berbagi, tapi ujungnya dia suka ngungkit-ngungkit yang dia beri. Tuh nggak enak banget ya Bu ya. Ini mau nanya ke siapa? Ke Ustadz apa Ustazah Rima? Pak Ustadz. Ustadz silakan, Ustadz Jamaluddin silakan. Fadhal Ustadz. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit serta menyakiti yang diberi. Jadi kalau memberi sambil nyakiti itu ngasih tapi ngeracunin sekalian. Iya benar. Kenapa? Karena tujuan dari memberi adalah membahagiakan yang diberi. Betul atau tidak? Betul. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan baik, perkataan lembut itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh caci maki dan mengungkit-ungkit tadi. Nah, karenanya dalam agama kita sedekah itu bisa dengan sedekah akhlak. Senyum, sedekah. Makanya kalau ada kotak amal nggak bawa duit, senyumin aja. Jadi ternyata ketika kita berakhlak baik itu sedekah. Tapi kalau sedekah uang tidak berakhlak baik batal. Tapi enggak usah khawatir. Dia lebih baik daripada nggak bersedekah udah gitu tukang gosip lagi. Nah. Kenapa? Sedekah tapi masih caci maki, masih ada manfaatnya uang itu untuk orang lain. Ya. Mudah-mudahan suatu saat ketika dia tetap rajin bersedekah, sedekahnya itu bisa membuat dia kemudian bukan hanya sekedar bersedekah tetapi berakhlak mulia kepada yang disedekah. Pahalanya hilang gak Ustadz? Iya batal. Pahalanya batal ya? Batal. Hilang ya berarti ya? Ya, pahala akhiratnya batal.
pahala akhiratnya Betul. batal. Oh. Tapi pahala dunianya tidak akan batal. Oh gitu. Katanya ya udahlah mendingan lah masih dapat dunia katanya. Ya. Makanya balasan dunia itu kalau kita berbuat baik sedekah tidak bersyarat iman, tidak bersyarat ikhlas. Allah. Kalau itu balasan dunia. Balas dunia. Makanya non muslim yang suka bersedekah duitnya tambah banyak. Iya, iya betul. Betul atau betul? Betul, betul. Maka berbuat baik itu mau ikhlas nggak ikhlas kalau balasannya dunia tidak butuh ikhlas dan tidak butuh iman. Ya. Baru dibutuhkan ikhlas dan iman pahalanya Ya. untuk di akhirat nanti. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak guruku. Bu, kuncinya kalau bantu orang itu ikhlas. Ikhlas itu karena Allah nggak ngarepin orang yang kita tolong itu berbuat baik lagi sama kita. Nggak pernah mau nyebut-nyebut yang kita bantu ke orang lain karena urusan kita sama Allah. Pas mulut gatel begitu tahu nih orang jahatin kia langsung ngerem. Urusan saya sama Allah ya. Ya Bu ya. Bu, bisa enggak? Nah ini bisa, insya Allah Ustadz. Kalau saya kuat nahannya mulut saya. Baik, insya Allah bisa ya. Selanjutnya angkat tangannya, siapa yang mau bertanya? Fadol. Mana? Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Setiasari dari Majlis Ta'lim Anisa Musala Solihin Taman Duta. Kami mau bertanya Pak Ustadz, mungkin sama Ibu Ustazah, adakah pencitraan yang positif? Lalu bagaimana kita bisa mendapat pahala dari pencitraan itu? Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ustazah Rima. Fadal, silakan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya berkaitan erat dengan tema kita, pencitraan ya Bunda ya. Banyak sekali mungkin di antara kita sadar atau tidak sadar kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pertanyaannya Bunda, ada enggak sih kira-kira pencitraan yang diperbolehkan? Kira-kira bagaimana? Nah Bunda, pencitraan ini kalau niatnya kita agar dicontoh oleh orang lain, agar dilihat dan orang lain mengikuti itu boleh. Contohnya apa? Kita datang ke masjid, kita bilang ke grup, kan biasanya ibu-ibu ada grup WhatsApp tuh Ustaz, rame. Daripada tuh grupnya dipakai buat ngegosip, daripada tuh grupnya dipakai untuk nge-share hoax, belum tentu benar kita share, lebih baik grupnya yuk ke masjid yuk, ada kajian, yuk ke masjid yuk, kita ngaji, yuk ke masjid yuk, sholat taraweh misalkan bulan Ramadan. Itu boleh Bunda, tapi kembali lagi niatnya harus lurus karena segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung niatnya. Beda lagi kalau niatnya lain, pengen dipuji, pengen dilihat, pengen dibilang wah, padahal aslinya adalah pengen kelihatannya bagus, pengen kelihatannya alim padahal aslinya enggak, itu tidak boleh. Jadi kembali lagi niat kita harus lurus karena Allah. Insya Allah kalau niatnya lurus maka akan diberikan keberkahan, hidupnya senantiasa akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang munafik ya Bunda ya. Selain ria tadi udah kita bahas materinya, jangan jadi orang yang munafik ya Bunda ya. Mudah-mudahan hati kita selalu dekat kepada Allah. Caranya gimana agar kita tidak ria? Kerjakan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang kita ibu-ibu apa-apa posting. Masya Allah datang ke masjid, posting di masjid ya kan. Kita mau sholat, posting Bu, pasang di satu sajadah qiyamul lail dulu. Masya Allah, mau sedekah, ada beras numpuk, posting di mana-mana ya. Khawatir apa yang tadi niatnya baik menjadi salah. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Rima. Bu, kalau niatnya memang buat kebaikan, imannya mesti kuat dulu ya, batinnya mesti kuat, ikhlasnya kepada Allah mesti dilurusin. Ada ciri-cirinya, indikatornya, ibu sudah berbuat ikhlas atau tidak.
ya ciri-cirinya satu. Kalau ibu masih FOPO, tahu FOPO Bu? Hah? HP bukan. FOPO, fear of people opinion. Takut sama pendapat orang lain, ya. Sebelum sebentar, entar orang lihatnya apa ya, mikirnya apa ya. Ya, padahal ibu niatnya lillahi ta'ala, ibu nggak usah mikirin apa pendapat orang. Niatnya lillahi ta'ala. Ibu nggak perlu harus haus pujian, ibu nggak takut orang ngatain ibu jelek, ibu nggak senang dengan pujian orang, sanjungan orang. Insya Allah ibu sudah ada di jalan yang lurus yang benar. Tapi kalau ibu nolong, bantu, sodakoh, ibu senang dipuji sama orang, langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca istighfar. Astagfirullah. Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Baik, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Lanjut. Iya, namanya dan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Marfuah dari Majelis Bina Darul Sakinah. Ibu Marfuah, Iya Pak. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya Allah, baik, Pak. sehat. Kemana aja Bu? Silakan Bu pertanyaan. Biar ibu nggak tegang, ibu tegang banget mukanya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Apa hukumnya seseorang yang menggunakan uang donasi anak yatim tapi malah tapi dikorupsi malah buat diri sendiri? Nah, ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Bu Marfuah. Iya Pak. Bu, Iya Pak. nanyanya latihannya udah berapa lama pertanyaan tadi? Sejak tadi Pak. Silakan Ustadz guruku, fadl. Pertanyaan yang bagus Bu Marfuah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir." Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, berarti tidak dengan cara yang benar. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia memakan api di dalam perutnya. Api kira-kira bermanfaat nggak untuk tubuh kita? Untuk pencernaan kita? Merusak. Merusak. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim di dalam Al-Quran disebut seperti memakan api. Apa yang kita ambil dengan tidak benar akan keluar dengan cara yang tidak benar. Ngambil yang nggak benar, apa yang terjadi? Keluarnya nggak benar nanti, kecelakaan, kena penyakit. Jangan cuma melihat yang masuk, tapi lihatlah bagaimana sesuatu itu keluar dari diri kita. Nah di akhiratnya kata Al-Quran, wasayaslawna sa'ira. Dan dia akan masuk neraka. Artinya kalau dia tidak tobat, dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa Al-Quran ketika berbicara tentang orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Karena kalau kita menghardi yang bukan yatim, kira-kira sudah dosa belum? Anak-anak kita hardi, sudah dosa. Kalau anak ini masih kecil lalu dia miskin, kita hardik, dosa enggak? Sudah miskin, yatim pula. Kira-kira dosa enggak? Makanya berbuat dosa kepada orang miskin sudah dosa. Berbuat dosa kepada orang miskin dan yatim pula. Itu double dosa. Nah makanya kenapa di Quran disebutkan alladzi yad'ul yatim. Nah itu kira-kira jawabannya. Semua orang yang mengambil harta yang tidak benar, jalan yang tidak benar, maka akan berbuah jalan keluarnya uang itu dengan cara pun yang menyakitkan dari orang itu. Itu Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya mau nanya sama Bu Marfuah. Bu, siapa orangnya yang mana Bu? Ya Bu. Hah? Gak ada Pak di sini kayaknya. Nggak ada sih. Duit anak yatim ya
dipakai. Apalagi duit buat sedekah ya Bu ya, dipakai buat kepentingan pribadi, beli HP. Beli HP, HP-nya cepat rusak. Buat makan jadi penyakit ya. Pokoknya segala duit yang bukan hak kita ya, dari cara dapetinnya ya, yang kita dapat itu duitnya dari pekerjaan haram dan harta yang haram, itu juga tidak akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Syukur cuman di kita, kalau sampai ke anak keturunan gimana? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mudah-mudahan Allah luruskan kita istiqomah dalam kebaikan. Kalau dapat harta haram kita bisa bilang tolak. Ya, jadi kalau suami datang ke rumah Bu, bawa duit nggak jelas, tanya, duit dari mana Pak? Dapat uang 1 miliar, tanya, Pak 1 miliar dari mana? Nggak tahu, uang nggak jelas. Ibu harus bilang, ambil aja. Kacau Ustadz nih. Tolak, ambil aja. Jangan mana-mana, kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.